Halo pemirsa Kopi Morning RDK, kembali lagi kita bersama mengulas dan membahas menakar kekuatan 3 calon sekda Kepulauan Riau. Di segmen pertama tadi kita sudah mendengar secara langsung pernyataan dari Bung Roby Patria. Andai kata beliau di posisi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, maka nama Adi Prihantara adalah orang yang paling nyaman di hatinya. Dan ternyata tidak sama dengan pendapat Bung Aji Suraji. Bung Aji Suraji justru mengedepankan nama Jeffrey Den, mengingat ada jangka panjang yang berlangsung di Kepulauan Riau. Kita kembali ke Bung Roby tadi. Bung Roby, bagaimana melihat atau menilai kualitas dari Jeffrey Den ini? Ya, saya dengan Pak Jeffrey Den ini waktu saya masih menjadi wartawan di Batam Pos waktu 2007 ya. 2005 sudah di Batam juga sebenarnya. Dia sosok yang tidak banyak terlibat dalam kasus pertama. Kemudian memang kenyang dengan pengalaman organisasi di KNPI. Kemudian memang dipersiapkan jenjang karirnya jelas ya, dari Dispenda yang berpengaruh, kemudian Bapeda, kemudian menjadi Sekda Batam. Jadi dengan anggaran 2 triliun lebih yang dikelola Sekda Batam itu sebenarnya sudah menjadi bekal dia untuk menjadi Sekda Pro. Tetapi persoalannya gubernurnya bukan wali kota Batam saat ini. Maka gubernurnya Ansar Ahmad yang lama berkecimpung di Bintan. Dan dari 7 nama, 8 nama yang ikut seleksi, itu ada Adi Prihantara, Sekda Kabupaten Bintan, yang saat ini menjadi PLT Bupatinya anak Gubernur Ansar Ahmad. Dan dia sudah mendapatkan restu dari PLT Bupati untuk membantu ayahnya di provinsi. Artinya lampu-lampu tanda-tanda itu kalau pelaut itu melihat bintang di laut itu sudah dampak. Dari 8 nama saya kenal dengan 71 nama gitu. Kalau secara naluriah, naluri kehidupan manusia biasa gitu. Kita sudah lama berteman ya. Kompetensi sama. Ya pasti karena kita berteman lama, saya sudah percaya, pasti saya pilih orang yang sudah lama saya kenal. Logikanya seperti itu. Kemudian apa? Yang 11 seperti apa? Walaupun sebenarnya layak ya, sangat layak bahkan karena dia diklat kepemimpinan di lembaga administrasi negara itu Bang Jeffrey Den nomor 1. Artinya kompetensinya tidak diragukan. Nah disitulah keistimewaan gubernur. Harusnya dia berdiskusi dengan wakil gubernur, kira-kira siapa yang bisa membantu kita selama 3 tahun ke depan. Karena tantangan ke depan perekonomian sangat berat yang dihadapi oleh gubernur sekarang. Karena kalau dia tidak bisa mewujudkan janji kampanye di 2020, maka orang dengan gampang mengembalikan lawan politiknya mana janji politik yang tidak terwujud itu. Dan itu akan dijual, digiring. Sepeda motor, ya untuk RT RW, Jembatan Babin, kemudian lampu jangkar, kemudian beasiswa dan banyak lagi janji politik yang harus dia tunaikan. Maka diperlukan seorang sekda yang betul-betul mengakomodir, piawai dan luas untuk menyukseskan visi misi gubernur itu. Nah, sebelum kita kembali ke janji-janji politik nih, kita kembali ke Bung Aji dulu. Bung Aji, lebih memilih kekasih lama atau justru menjalin hubungan kepada kekasih yang baru? Aduh, jadi begini ya. Kalau untuk posisi sekda ini saya punya 2 terminologi yang mungkin bisa pas ya. Pertama dia harus sepaham dan yang kedua adalah sepaha. Jadi ada sepaham dulu, sepaha. Sepaham maksudnya bahwa sekretaris daerah itu harus bisa menerjemahkan visi misi itu menjadi implementatif. Jadi tidak hanya kemudian nanti seperti yang dikatakan Pak Roby tadi itu akan menjadi bumerang dalam pemilu berikutnya. Kalau misalnya yang bersangkutan masih ingin maju lagi, karena ada beberapa janji politik yang hari ini masyarakat masih menunggu. Takutnya dipelihara kucing udah besar jadi harimau gitu Pak ya. Nah itu yang pertama. Jadi harus bisa menerjemahkan visi misi itu menjadi sebuah rumusan kebijakan yang kemudian nanti implementatif dan tertunaikanlah janji-janji politik itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sepaha. Artinya dia kalau duduk tidak terlalu jauh dengan gubernur, dengan kepala daerah. Artinya pahanya kita itu berdempetan lah begitu kan. Nah sehingga ini yang agak rumit ya, karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan baik secara politik, secara personal
Iya. gitu kan. Nah, kalau saya sih memang ini dilematis ya. Pertama, bahwa Pak Gubernur hari ini punya anak yang harus dalam tanda kutip diemong, dirawat, sehingga nanti tiba waktunya dia nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan di provinsi. Itu saya yakin punya ambisi ke situ. Nah, sehingga tentu anaknya ini juga harus diamankan di Bintan. Benar. Nah, pengamanan ini tidak hanya secara politik, tetapi secara administrasi juga harus diamankan. Nah, siapa yang bisa mengamankan secara administrasi? Ya Sekda. Ya. Nah, apalagi nanti tentu dalam pemilihan wakil gubernur nanti juga akan menjadi persoalan tersendiri ya, karena nanti bisa jadi itu tadi menjadi musuh dalam selimut nanti kalau misalnya salah memilih wakilnya. Ya. Karena yang pasti bahwa Mas Robi ini pasti akan menjadi bupati, meskipun saat ini masih posisinya PLT. Ya, menunggu waktu saja. Nah, sehingga ini yang akan menjadi pertimbangan apakah kemudian nanti misalnya ya Pak Adi diminta lagi kembali untuk Bintan misalnya sebagai komitmennya, kemudian nanti ada deal-deal politik baru gitu ya antara Pak Gubernur dengan mungkin Pak Sekda dari Batam tadi yang diunggulkan oleh Mas Robi tadi gitu kan. Nah, sehingga paling tidak itu akan menjadi keamanan dan kenyamanan Pak Gubernur untuk 4 tahun yang akan datang, karena pemilu 2024 itu kan yang artinya 2026 tadi kan dipercepat menjadi 2024 untuk serentaknya begitu kan. Nah, sehingga ya tadi komitmen antara gubernur dengan sekda ini saya pikir menjadi penentu juga. Ya bisa jadi nanti Pak Sardison akan menjadi kuda hitam. Nah, karena untuk keamanan tadi kesemuanya ya, untuk katakanlah supaya rongrongan untuk 2024 dalam tanda kutip itu tidak terjadi, kemudian anaknya juga bisa diamankan, nah maka kemudian Pak Sardison akan menjadi kuda hitam di dalam pemilihan sekda nanti. Nah, kita kembali tadi karena sudah disinggung nama Pak Sardison, seperti apa nih? Tadi kan kita sudah bicara nih track record, kemampuan dan kepiawaian dari Pak Adi dan Pak Jeffrydin. Seperti apa pula dengan Pak Sardison? Ya, kalau saya melihat Pak Sardison ini termasuk birokrat yang sudah malang melintang juga ya di Kepulauan Riau, terutama di provinsi juga begitu kan. Nah, sehingga kalau secara manajerial saya secara pribadi yakin bahwa Pak Sardison mampu untuk itu. Tetapi apakah kemudian ujian untuk menjadi jembatan dengan legislatif tadi itu bisa dilakukan atau tidak? Nah, ini yang perlu digali lebih jauh ya oleh Pak Gubernur kalau misalnya betul Pak Sardison itu menjadi kuda hitam di dalam proses pemilihan sekretaris daerah ini. Kenapa? Karena hari ini partai pemenang di provinsi ini bukan Partai Golkar yang bagian dari Pak Gubernur, bukan juga Partai Nasdem yang menjadi bagian dari Bu Wakil gitu ya, tetapi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tentu bagaimanapun juga itu harus dijalin sedemikian rupa eratnya ya, sehingga nanti kebijakan-kebijakan gubernur ke depan itu bisa lebih lancar, bisa lebih mulus, dan kemudian ya paling tidak ada gangguan-gangguan yang berarti secara politik begitu. Kalau saya kembalikan menggunakan andai-andainya Bung Aji Suraji tadi, kalau sepaham mungkin ketiga-tiganya bisa sepaham. Iya. Nah, kalau sepaha, ini dari ketiga-tiga itu siapa yang paling lebih mendekati untuk sepaha itu? Iya. Untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini tentu Pak Sardison yang paling dekat ya. Karena posisinya ada di pemerintah provinsi sebagai kepala dinas PMD dan Dukcapil gitu kan. Nah, sehingga sering duduk bareng lah begitu kan. Nah, cuman apakah kemudian kesempatan ini bisa dimanfaatkan Pak Sardison untuk meyakinkan kepada Pak Gubernur bahwa saya layak untuk dipilih sebagai sekda? Nah, karena intensitas pertemuan saat ini sebagai kepala dinas itu kan tentu lebih intensif ya dibandingkan dengan Pak Adi dengan Pak Jeffrydin yang notabene-nya hari ini belum duduk di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Kalau dari Bung Robi sendiri bagaimana penilaian kepada Pak Sardison? Iya, saya Pak Sardison juga tahu ya, kenal ya, sejak dia menjadi camat Bintan Utara, kemudian pindah ke provinsi menjadi sekretaris di Bapeda. Ya, kalau secara pengalaman ya sudah tidak diragukan lagi, apalagi beliau juga sudah lulus diklat di LAN itu. Jadi ini kan soal kalau 3 itu memang diusulkan dari tim sel, kita nggak tahu nih sekarang 3 nama itu. Masih gelap ya. Masih mereka rekam. Kan baru bermeta historia nih ceritanya. Kalau soal kompetensi 3 nama ini nggak ada lah. Sudah sangat hebat. Muncul 3 nama itu, sama ketika dulu Arif Fadila bersama Samsul Baru yang dikirim ke Jakarta.
Nah, ternyata yang dipilih kan Arif Fadilah, Ya. bukan Samsul Bahrum. Tapi kalau senioritas, tentu lebih hebat Samsul Bahrum dibandingkan Arif Fadilah. S3-nya di Australia, ya kan? Ya, ya. Tapi tidak dipilih Samsul Bahrum. Kenapa? Karena memang Pak almarhum Pak Sadi pada saat itu dan Nurdin Basurun lebih dekat sama Arif Fadilah karena sama-sama dari Karimun. Karena sepaha itu tadi mungkin. Iya, iya. Nah, kemudian di 3 nama ini, karena belum tahu namanya, jangan-jangan yang dikirimnya satu yang unggulan, 2 pendamping. Nah, Secara nilai kompetensinya, ya. satu ini lebih unggul, yang 2 ini Pelengkap. di bawah. Maka Mendagri akan mengusulkan kepada Presiden tentu nilai paling tinggi. Oke. Tapi kalau rata-rata 3 ini nilainya beda tipis, bisa jadi yang diusulkan yang terpilih lain. Dan itu kejadian beberapa daerah di Indonesia, di Papua misalnya. Ya. Ini kan tidak sesuai selera gubernur. Yang sesuai mungkin ada intrik politiknya ya, bahkan yang menang Yang ada tidak lobby terduga di tingkat jadinya. atas. Ini kan harus diwaspadi juga oleh penggunanya kan adalah gubernur dan wakil gubernur, kepala daerah seperti itu. Rasanya tidak asik kalau kita hanya ngobrol bertiga ya. Saya ingin mengajak pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya yang menonton siaran langsung ini, Anda juga bisa ikut serta berdiskusi bersama kami bertiga di sini. Wih, kami bertiga dengan 2 narasumber pilihan Tanjung Pinang TV ya di kolom chat Facebook TV TPI Tanjung Pinang, dan akan kita ulas bersama di dalam segmen-segmen ini atau mungkin di segmen berikutnya. Kita kembali ke Bung Robi tadi. Bung Robi tadi sempat menyinggung nama Bapak Arif Fadilah. Siapapun nanti sekda yang terpilih nantinya, kiranya berkacamata dari kinerja Arif Fadilah, itu apa yang harus ditutupi? Celah-celah mana yang harus ditutupi buat calon sekda terpilih nantinya? Silakan. Ya, jadi kalau Arif Fadilah saya memang tidak terlalu kenal secara dekat ya. Walaupun beliau sebenarnya ketua ICMI Provinsi. kita di kota. Gitu. Tidak sepaha itu tadi mungkin Bang. Tidak sepaha. Tapi secara administrasi saya kira sudah bagus. Cuma kan ternodai ketika ada kasus dugaan gratifikasi itu, dan dia diberikan hukuman ya atas sanksi itu, maka itu yang menjatuhkan dia sebagai sekda, dan kita berharap ke depan tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Memang sekda ini kan pembina kepegawaian. Betul. Dia menjadi contoh teladan bagi ribuan pegawai di Kepri. Orang nomor 1 setara eselon 1 dia. Ya kan? Di Kepri hanya 2 aja, rektor umrah sama sekda yang eselon 1. Itu jabatan yang luar biasa. Dengan tunjangan yang wah, itu ya. Dia harusnya memang orang-orang terpilih yang hebat, yang luas, yang mampu mengendalikan proses pemerintahan, membantu gubernur. Itu saja. Justru yang menilai dari kacamata itu, apa yang lebih ditonjolkan untuk calon sekda yang akan datang? Komunikasi politik atau justru kepiawaian dalam mengelola? Dia harus piawai dalam mengelola organisasi, birokrasi, dan proses menjembatani kepentingan DPRD dengan gubernur. Fleksibilitas itu Jadi kalau sekda terpilih komunikasinya kaku dengan DPRD, maka proyek pembangunan akan bermasalah. Karena yang menyelesaikan proses pembangunan itu, dia harus sama dengan visi misi gubernur dan DPRD. Ya. Jangan misalnya kepentingan gubernur tidak diakomodir oleh kepentingan DPRD, kan pertentangan kayak kasus Tanjung Pinang jadinya. Masa APBD perubahan tidak disahkan? Ya. Karena sekdanya tidak hadir di sini. Tidak hadir atau tidak dihadirkan, Bang? Saya kira tidak. Tidak dihadirkan mungkin, Bang. Ya itu pernyataan. Wah, saya terjebak dengan kata-kata saya sendiri sepertinya. Ya, ini kan jadi contoh kasus Ya. dekat dengan kita. Maka bagaimana APBD tidak jadi disahkan karena tadi ketua tim anggaran APD-nya itu lemah dalam menjalankan fungsi jembatan tadi. Karena kalau leher badan, sekda gubernur, kepala, sekda di leher, ini DPRD. Jadi fungsi leher itu menjembatani kepentingan itu. Ya. Jadi bukan hanya sekda yang diperlukan mampu secara kapasitas ya menjadi birokrat. Karena memang sudah teruji, mereka sudah puluhan tahun menjadi aparatur negara. Tapi dia harus juga pandai berkomunikasi. Dan ini yang ya kayak dulu sekda yang handal itu ya Bang Suhajar Diantoro,
dan almarhum Syed Robert yang hebat ya dalam Ya. soal komunikasi. Harusnya berkacamata dari jejak-jejak yang sudah Dan ada. yang mampu melawan atau menasihati gubernur. Ah, Jangan itu dia. hanya iya terus, tapi berisiko terhadap kepala daerah. Oke, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi penilaian jejak TS Arif Fadilah dari kacamata Ruby Patria. Lantas bagaimana penilaian TS Arif Fadilah dari kacamata Bung Aji Suraji? Tapi tentunya kita tidak bahas sekarang. Suasana semakin hangat dan kopi pun semakin dingin. Kita rehat sejenak dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ngopi dulu.